Saya tuh WA dulu karena takut dari sebelum antum WA lah saya WA dulu. Enggak WA nih. Oh ya ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita keimanan, ketakwaan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Adab yang mana pada kali ini kita telah sampai pada bab yang baru yaitu bab Adabul Akli Wasyurbi, yaitu bab adab-adab seputar makan dan minum. Kita akan bacakan dalil-dalil yang digunakan oleh penulis dalam kitab ini atau dalam bab ini. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah taala mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal baik atau makanan-makanan yang baik yang Allah turunkan kepada kalian dan beramallah soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, meskipun ini ditujukan oleh Allah kepada para rasul, namun tentunya apa yang diperintahkan kepada rasul juga mencakup perintah kepada kita. Kemudian yang kedua Allah Ta'ala mengatakan, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rizki yang Allah berikan. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Dan juga Nabi SAW mengatakan, ya ghulam samillah. Ya, di antara pesan Nabi SAW kepada sahabat, salah seorang sahabat, beliau mengatakan, ya ghulam samillah. Wahai anak, ketika hendak makan sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, maka makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu. Insya Allah nanti akan sampai kepada pembahasan tentang hal ini. Dan kita akan bahas mulai dari yang pertama, adab makan dan minum, yaitu an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyati dzhab wal fiddah. Yaitu larangan untuk makan dan minum menggunakan bejana atau wadah dari emas dan perak. Ya, ini yang pertama. Ja'atil hadithu bil wa'idi asyadid liman syariba fi aniyati dzahabi wal fiddah. Telah datang hadis-hadis yang berisi ancaman keras bagi orang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Au akala fi sihafihima, atau makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj. Kata Nabi SAW, janganlah kamu mengenakan baju dari sutra atau campuran sutra. Wala tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, dan jangan pula kalian minum menggunakan bejana atau gelas dari emas dan juga perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan pula kalian makan dengan piring-piring dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, karena gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak itu
milik mereka yaitu orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan itulah milik kita nanti di akhirat. Jadi sudah ada jatahnya. Kalau di dunia kaum muslimin tidak boleh pakai sutra, kemudian emas dan perak, sedangkan itu sudah menjadi kebiasaan orang kafir. Sebaliknya, nanti yang mendapatkan wadah dari emas dan perak serta pakaian dari sutra adalah orang-orang beriman, namun di surga atau di akhirat. Ya. Kemudian dari Ummu Salamah, zaujun Nabi SAW, ya, istri Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, maka dia telah menjejalkan dalam perutnya api jahanam. Ya, ancaman keras ya. Ancaman keras. Bukan masalah makanannya, tapi wadah yang digunakan untuk makan atau minum. Wa ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzu asyurbu biha. Dan ini juga sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya tidak boleh untuk minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Jadi ada dalil Al-Quran, ada dalil sunnah dan juga dalil dari ijma'. Ya. Walaysa thammata nassun fi illati hadzal hukmi. Dan tidak ada keterangan yang jelas atau nas, ya, keterangan yang tegas tentang sebab kenapa ini dilarang. Jadi memang tidak disebutkan karena ini, sebabnya karena ini, enggak ada. Pokoknya dilarang sama Nabi SAW. Wal muslimu idza ja'ahu ad-dalilu minal kitabi aw minas sunnati sahihah la yanbaghi lahu ay yata'addahu qaida an mulatin. Dan seorang muslim jika datang kepadanya suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka tidak layak baginya untuk melanggarnya walaupun hanya seujung jari. Jadi dia tidak melihat kepada ini sebabnya apa ya, atau kenapa dilarangnya. Kalau saya nggak tahu kenapa larangannya, saya nggak mau nurut. Nah, bukan seorang muslim yang seperti itu. Muslim adalah dilarang walaupun nggak tahu kenapanya, dia tetap mentaati tidak melanggar larangan tersebut. Wala yatakallaf at-ta'wila liyastasigh al-fi'l. Dan dia juga tidak berusaha untuk mentakwil larangan ini supaya menjadi boleh. Dia tidak berusaha, oh ini berlaku untuk ini, enggak, dia tidak memberatkan dirinya untuk mencari-cari seperti itu, namun dia taat. Kalau Rasul melarang, dia ikuti larangan atau ikuti apa yang dilarang Rasulullah SAW. Waqad tatraqu ba'du ahli al-ilm li hikmati hadha an-nahyi wa ikhtalafu fihi. Dan sebagian ulama berusaha untuk mencari hikmah dari larangan ini, dan mereka berselisih pendapat tentang hikmah kenapa dilarang. Kalau hikmah itu beda dengan illah. Illah itu sebab suatu larangan. Yang kalau illah atau sebab itu enggak ada, larangan tersebut juga tidak ada. Kalau hikmah, ya berarti dia hanya kurang lebih manfaat kenapa ini disyariatkan, gitu ya. Dan itu tidak berkaitan dengan apakah kalau kita tahu hikmahnya kita jadi laksanakan, kalau nggak tahu hikmahnya enggak, ya kita tetap tahu nggak tahu hikmahnya kita laksanakan. Hanya saja hikmah ini akan membantu seorang untuk lebih kuat dalam menjalankan syariat tersebut. Kita tahu hikmahnya puasa apa, jadi lebih semangat dalam puasa. Kita tahu hikmahnya zakat apa, kita jadi semangat untuk bayar zakat. Itu gunanya mengetahui hikmah. Tapi hikmah bukan illah. Illah ya sebab. Ya, sebab sesuatu itu dilarang. Kalau sebabnya itu enggak ada, itu enggak dilarang. Itu namanya illah. Ya, jadi tolong dibedakan. Nah, para ulama berusaha mencari hikmah dari larangan ini, dan mereka berbeda pendapat tentang apa hikmahnya. Famin hadhihi al-ilal, di antaranya adalah at-tashabbuh bil jababirah wa muluk al-a'ajim. Yaitu kenapa dilarang? Sebabnya atau hikmahnya adalah karena hal tersebut merupakan bentuk menyerupai raja-raja yang zalim
dan atau raja-raja atau para raja ya yang ada di luar Arab. Jadi raja-raja non Arab itu mereka biasa menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya, para penguasa, para emperor ya. Mereka kebiasaannya seperti itu. Nah, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Wasaraf wal khuyala, dan juga bentuk berlebih-lebihan dan juga kesombongan. Ya, ngapain bejana bisa dari kaca, bisa dari mungkin yang lain kuningan atau tembaga atau apa yang lain yang ya bisa ya, tapi kenapa dia milih emas dan perak? Itu kan berlebihan, padahal dia bisa digunakan untuk yang lainnya. Maka ini berlebihan dan kesombongan, sombong. Saya punya bejananya emas. Yang lain emas itu dipakai untuk disimpan atau di mata uang, wah ini saya pakai untuk cuma untuk piring, untuk menyombongkan diri. Maka ini dilarang. Wa adz solihina wal fuqara, dan ini akan menyakiti orang-orang soleh dan para fakir, orang-orang miskin, alladzina la yajiduna min dzalika ma bihim al-hajah ilaih, yang mana mereka butuh. Kalau mereka misalnya ditawari untuk dapat emas, ya mereka pilih emas itu bukan untuk piring, untuk mungkin untuk belanja atau yang lainnya. Ini malah dibuat piring ya. Ini akan menyakiti orang-orang atau menyinggung orang-orang miskin. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi ini illah ya, hikmah. Jadi hikmah bukan kalau berarti kalau sekarang bukan suatu hal yang kalau misalnya saya enggak sombong boleh, enggak ya. Memakai itu sudah merupakan bentuk kesombongan dan menyia-nyiakan harta, sehingga tetap tidak dibolehkan. Kemudian terdapat faedah di sini, berkata Al-Ismaili tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakum fil akhirah, dan itulah bagian kalian nanti di akhirat, kata Nabi. Ai tasta'milunahu mukafa'atan lakum ala tarkihi fid dunya. Kalian nanti akan menggunakan emas, perak dan sutra ini nanti di akhirat ya, sebagai mukafa'ah, sebagai pengganti dari kalian telah meninggalkannya di dunia. Jadi karena kalian sudah taat kepada Allah untuk tidak menggunakan di dunia, Allah akan gantikan itu, nanti kalian akan pakai di akhirat. Wa yamna'uhu ulaika jazaan lahum ala ma'siyatihim bisti'malihi. Dan sebaliknya orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir ya, mereka akan terhalangi untuk menggunakan bejana-bejana ini dan juga sutra ini sebagai balasan karena maksiat yang mereka lakukan dengan menggunakan bejana emas dan perak ini. Jadi kita yang taat itu akan dibalas dengan dibolehkan menggunakannya di akhirat, akan dikasih. Sedangkan yang sudah dilarang tapi menggunakan di dunia tidak akan diberikan di akhirat. Ya. Qultu, kata Ibnu Hajar, wa yuhtamalu ay yakuna fihi isyaratun ila anna alladhi yata'ata dzalika fid dunya la yata'atahu fil akhirah kama taqaddama fi syurbil khamri. Dan dimungkinkan dalam hal ini kita sampaikan bahwa ada isyarat ya, ada petunjuk bahwasanya siapapun yang menggunakannya di dunia, dia tidak akan menggunakannya di akhirat, sebagaimana dijelaskan tentang minum khamar. Minum khamar pun sama ya. Kita tahu dalam Islam dilarang minum khamar ya, namun ternyata di antara balasan nanti di surga adalah khamar ya, bahkan ada sungainya ya, wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin, kata Allah, dan balasan bagi mereka itu surga yang ada sungai yang dari khamar. Nah, jadi khamar enggak boleh di dunia, tapi nanti karena kita sudah taat tidak minum khamar di dunia, akan mencicipi khamarnya akhirat, dan itu jauh lebih lezat, tidak ada bandingannya dengan khamar di dunia ya. Taib. Itu yang pertama. Jadi larangan menggunakan bejana emas dan perak. Nanti ada pembahasan khusus tentunya tentang misalnya bolehkah bejana misalnya bejana yang bukan emas bukan perak tapi
ditempel dengan emas. Ini ada pembahasan fikih tersendiri ya, tidak kita bahas di tempat ini. Taib yang berikutnya, adab yang kedua terkait makan dan minum adalah an-nahyu 'anil akli muttaki'an. Larangan untuk makan dengan bersandar. Au mumbatihan ala wajhihi, atau tengkurap. Ya, makan tengkurap ini dilarang. Jadi makan bersandar, makan tengkurap dilarang. Abu Juhaifa meriwayatkan bahwasanya ia mengatakan kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu la akulu wa ana muttaqiun. Suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda kepada orang yang ada di sebelah beliau, beliau mengatakan la akulu wa ana muttaqiun. Aku tidak makan dalam kondisi bersandar. Apa maksudnya? Ibnu Hajar menjelaskan. Ikhtalafa fi sifatil ittika faqila. Para ulama berbeda, ukhtulifa ya, atau sama aja ikhtalafa. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk seperti apa yang dilarang. Ya, bersandar seperti apa yang dilarang. Faqila, ada pendapat yang mengatakan ayyatamakkana minal julusi lil akli ala ayyi sifatin kana, yaitu seorang itu mantap dalam duduk untuk minum dan makan dalam bentuk apapun. Jadi kondisi di mana seorang itu kemudian mapan, nyaman, dan mungkin bisa dibilang mapan ya. Mapan itu istilah untuk yang nyender seperti ini, yang sudah PW, nah gitu ya. Itu salah satu pendapat mengatakan semua bentuk duduk yang mapan itu dilarang. Beda dengan seperti ini. Kalau seperti ini kan tidak mapan ya. Kita masih ada masih ada posisi di mana kita bisa banyak bergerak gitu ya. Jadi kalau seperti ini sudah mapan gitu ya. Ini pendapat pertama ya. Jadi posisi yang seperti itu dilarang. Waqila ayyamila ala ahadi syiqqaihi. Ada juga pendapat yang mengatakan yaitu dengan cara dia condong ke salah satu sisi tubuhnya. Jadi mungkin gini ya, gini. Ini ada tembok yang gini. Ya. Kalau yang tadi kan gini ya. Ini condong kepada salah satu sisi tubuhnya. Waqila ayya'tamida ala yadihi al-yusra minal ard, atau pendapat yang ketiga mengatakan dia menggunakan tangan kirinya untuk nyender. Jadi seperti orang kalau istirahat siang kemudian tangan kirinya itu buat nyender ke belakang ya. Untuk ditaruh di belakang. Ini juga salah satu pendapat tentang ittika atau bersandar. Qala, maka beliau mengatakan, wa akhraja Ibnu Adi bi sanadin dhaif. Dan diriwayatkan dari Ibnu Adi dengan sanad yang lemah, zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay'tamida ar-rajulu ala yadihi al-yusra 'indal akli. Ya. Nabi SAW melarang seorang untuk menggunakan tangan kirinya untuk bersandar ketika makan. Ya, ini dalil yang dipakai untuk pendapat ketiga tadi. Yang dimaksud dengan muttaqi adalah menggunakan tangan kirinya untuk bersandar. Berkata Imam Malik, huwa na'un minal ittika. Kata beliau, ini hanya satu jenis dari bentuk bersandar. Jadi memang itu juga disebut bersandar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada jenis bersandar yang lainnya. Qultu, aku katakan, yaitu Ibnu Hajar mengatakan, wa fi hadza isyaratun min Malik ila karahati kulli ma yu'ad ila karahati kulli ma ya'uddul akil fihi muttaki'an. Maka ini terdapat isyarat atau petunjuk dari Imam Malik bahwa tentang makruhnya atau ma yu'addul akil fihi muttaki'an, apa yang dianggap seorang itu bersandar dengannya ya. Wala yakhtasu bi sifatin muayyanah, dan itu tidak
dikhususkan dengan cara-cara tertentu. Artinya semua yang disebut bersandar, mau bersandar dengan tangan kiri atau dengan mungkin kedua tangan atau dengan nyandar punggungnya atau nyandar ke samping tubuhnya kanan atau kirinya, maka semua bentuk bersandar atau nyender maka termasuk dalam larangan ini. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, wa idza thabata ya kaunuhu makruhan au khilafa al-ula fal mustahab fi sifatil julusi lil akili ay yakuna jathiyan ala rukbatayhi wa dhuhuri qadamayhi. Maka setelah jelas bahwasanya hal tersebut makruh atau dilarang ya atau dibenci dan menyelisihi yang lebih utama ya khilaful aula, yaitu menyelisihi sesuatu yang lebih afdol ya. Ada cara yang lebih afdol kok dia tidak gunakan, itu namanya khilaful aula, menyelisih yang lebih afdol. Fal mustahabbu, maka yang disarankan atau dianjurkan untuk duduk bagi orang yang makan adalah jathiyan ala rukbatai, yaitu berlutut di atas kedua pahanya, wa dhuhuri qadamaihi, dan punggung kedua kakinya. Seperti orang duduk seperti ini ya, dilipat kakinya, kemudian punggung kakinya itu juga menghadap ke bawah. Seperti orang mungkin orang sowan gitu ya, orang sowan duduk. Nah, yang membuat orang mungkin nggak bisa lama-lama gitu, karena dia posisinya sebetulnya dalam seperti itu tuh dalam posisi yang nanti lama-lama akan kurang nyaman. Dia nggak bisa lama-lama dengan posisi itu. Itulah yang kemudian malah dianjurkan. Au yansibur rijlal yumna wa yajlisu 'alal yusra, atau dia menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas telapak kaki kirinya, seperti orang duduk iftirosh ya. Semacam orang duduk iftirosh itu juga termasuk yang dianjurkan di sini. Wa wajhul karahah fi dzalika anna hadhihi al-hay'ah min fi'l jababirah wa mulukil ajam. Dan sisi kenapa itu dimakruhkan atau dilarang adalah karena yang semacam ini, cara semacam ini mirip dengan perbuatan para jababirah, yaitu para Jabbar, yaitu orang-orang para raja-raja, para raja-raja non-Arab ya. Wahya jalsatun man yuridul ikthar minat ta'am, yaitu cara duduk yang menginginkan memperbanyak makan. Jadi cara duduk yang memungkinkan seseorang untuk bisa makan lebih banyak. Dan itu adalah cara duduk yang memang mapan gitu ya. Cara duduk yang memang mapan. Beda kalau misalnya kita makan tegak gini ya. Mungkin volume yang bisa kita masukkan mungkin nggak banyak. Tidak sebanyak kalau kita sambil gini. Sambil gini, apalagi santai gini. Wah, ini volume lambung dalam kondisi paling maksimal untuk menampung makanan. Nah, sehingga apa? Makan terus sambil gini. Makan. Ya, posisinya nyaman dah, makan terus. Karena lambungnya akan memuat lebih banyak. Nah, justru inilah yang kemudian dilarang ya, yaitu jalsah man yurid al-ikthar minat ta'am, cara duduk orang yang ingin lebih banyak makan ya. Wal hay'atu tsaniyah hiya aklur rajul wa huwa mumbitah atau mumbitah ala batnihi, yaitu cara seorang makan dengan tengkurap di atas perutnya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, nah Rasulullah SAW an mat'amain. Nabi SAW melarang dua jenis orang yang atau dua jenis tempat makan. Nabi melarang dua jenis tempat makan atau majelis makanan. Yang pertama, anil julusi ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr, yaitu yang pertama duduk di satu hidangan yang di situ khamr diminum.
Jadi, kita dilarang untuk duduk di suatu meja yang ternyata di situ ada khamar yang diminum, walaupun bukan kita yang minum, tapi di situ dihidangkan khamar, maka kita dilarang duduk di situ. Yang kedua, wa ayyakula wa huwa munbitahun ala batnihi. Yang kedua yaitu makan dengan tengkurap di atas perutnya. Nggak boleh ya makan sambil, kayak misalnya orang mau sambil nonton ya tengkurap makan. Perutnya di bawahnya, itu nggak boleh. Faedahnya adalah hadyuhu, ada faedah di sini, hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi hayatil julusi lil akli. Kalau begitu bagaimana petunjuk Nabi dalam duduk ketika ingin makan? Kalau tadi kita cuma dikasih tahu yang ini dilarang, itu dilarang. Sekarang Nabi sendiri bagaimana? Beliau duduk ketika makan. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu wa huwa ya muq'in. Nabi SAW itu makan dalam kondisi beliau itu duduk iqa'. Duduk iqa'. Apa itu duduk iqa'? Yaitu duduk seperti tadi, mirip-mirip dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu duduk di atas kedua pahanya. Duduk di atas kedua pahanya dan menegakkan kedua telapak kakinya. Seperti orang yang duduk untuk mampir aja, mampir duduk gitu ya. Mungkin tidak saya praktekkan di sini, tapi seperti orang yang cuma duduk seperti berlutut gitu ya untuk makan. Ya. Wa yuzkaru anhu annahu kana yajlisu lil akli mutawarrikan. Dan diriwayatkan pula bahwasanya beliau duduk untuk makan dengan tawarruk ala rukbatayhi. Tawarruk seperti orang tahiyat akhir. Ya. Seperti itulah beliau duduk. Wa yad'u batni qadamihil yusra ala dhahri qadamihil yumna. Beliau meletakkan bagian dalam dari kakinya yang kiri di atas punggung dari kakinya yang kanan. Itu tawarruk ya. Tawadu'an li rabbihi, dalam rangka tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi cara Nabi makan itu cara yang mungkin malah menurut kita kok kurang nyaman ya. Tapi itulah kemudian yang menjadikan kita makan itu jadi nggak usah banyak-banyak. Ya. Karena makan itu yang benarlah makan seperlunya, yang menegakkan punggung, bukan makan yang memuaskan nafsu yang tidak pernah ada habisnya. Maka dalam syariat tentang cara duduk ketika makan ini terdapat faedah besar tentang bagaimana seharusnya seorang itu membatasi porsi makanannya. Ya. Karena kalau kita turuti porsi makan, maka secara kesehatan pun ini nggak baik. Orang akan cenderung yang penting makan banyak. Padahal makan banyak tentunya orang yang tahu kesehatan dia akan katakan enggak, jangan banyak-banyak. Dia akan hitung kalorinya gitu. Karena emang Islam memang membatasi seorang agar tidak menuruti atau terlalu berlebihan dalam makan dan minum. Ya. Fa'amal aula atau fa'amal ula faqad rawa Anasun Ibnu Malik annahu qala. Adapun yang pertama yaitu cara duduk Nabi yang iqa', diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'ayyan. Sesungguhnya aku pernah melihat Nabi SAW duduk iqa' ya'kulu tamron, untuk makan tamr atau kurma kering. Ya cuma duduk sambil seperti berlutut gitu. Ya, kedua kaki belakangnya tegak kemudian makan. Ya. Wa amma tsaniyah fa'an Abdullah ibni Busrin radhiyallahu anhu qala. Adapun bentuk duduk yang kedua yang diajarkan Nabi adalah diriwayatkan Abdullah bin Busr. Ia mengatakan uhdiyat lin Nabi SAW syatan. Suatu ketika Nabi diberi hadiah kambing. Ya, diberi hadiah kambing itu maksudnya kambing, masakan kambing ya, mungkin sate atau apa mungkin ya. Fajatha Rasulullah SAW ala rukbatayhi ya'kulu. Maka Nabi pun berlutut di atas kedua pahanya, ya'kulu, untuk makan kambing tersebut. Faqala Arabiyun, maka ada seorang Arab Badui bertanya, ma hadhil jalsah.
Duduk apa ini, kata orang ini. Faqala innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikanku hamba yang mulia dan tidak menjadikanku orang yang sombong dan anidan, yang menentang. Artinya ini cara duduk yang tawadhu, cara duduk yang menunjukkan seorang yang tidak seperti para jabar, yaitu jabar itu orang yang semena-mena, orang yang perilaku para raja lah. Pada umumnya yang mereka biasanya bersikap sombong, kemudian makannya banyak, ya, sambil memperlihatkan kekayaannya, gitu, makan sambil nyender, gitu ya. Nabi jauh dari itu, dan Nabi justru cara makannya adalah seperti, boleh dibilang mirip-mirip orang yang mirip seperti budak, seperti orang yang sederhana, gitu ya, bersimpuh, ya, dan semisalnya, ya, bersimpuh atau duduk iqa' atau duduk tawarruk, ya. Inilah yang dicontohkan Nabi SAW yang jauh dari cara duduknya para raja, ya. Taib ini berkaitan dengan larangan duduk bersandar untuk makan dan minum, ya. Kemudian yang berikutnya, di antara adab ketika makan dan minum adalah taqdimul akli ala sholati 'inda huduri ta'ami, yaitu mendahulukan makan sebelum sholat ketika makanan sudah terhidang. Jadi di antara adab adalah justru makan dulu sebelum sholat kalau makanannya sudah terhidang. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia mengatakan, Rasul SAW mengatakan, idza wudi'al 'asha wa uqimat as-shalah fabda'u bil 'asha. Kata Nabi SAW, ketika makan sudah disiapkan, kemudian sholat ditegakkan, maka mulailah dengan makan dulu. Ya, mulailah dengan makan dulu. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza wudi'a 'asha ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha wa la ta'jal hatta yafrugha minhu. Kata Nabi SAW, jika telah diletakkan asya atau makan malam atau makanan, ya, salah seorang dari kalian, kemudian sholat ditegakkan, maka mulailah dengan makan dulu. Dan jangan terburu-buru, yaitu jangan buru-buru menegakkan sholat, jangan buru-buru qomat, atau jangan buru-buru untuk kemudian dalam hal ini kalau sudah qomat, ya jangan buru-buru untuk sholat dulu padahal sudah mau makan, ya. Hatta yafrugha minhu, sampai dia selesai makan, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza quddima lahu 'asha'uhu wa hadaratis shalah la yaqumu hatta yafrugha minhu. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar, ya, dan kita tahu Ibnu Umar adalah sahabat yang sangat, termasuk sahabat yang sangat-sangat mengikuti Nabi SAW. Sahabat yang paling semangat dalam mengikuti Nabi SAW. Sehingga kalau beliau tahu Nabi pernah bersabda demikian atau melakukan sesuatu, maka beliau adalah orang yang paling semangat untuk mengikuti Nabi. Maka Ibnu Umar ketika terhidang makanannya, telah dihidangkan makanannya, kemudian sholat itu telah ditegakkan, maka beliau belum berdiri untuk sholat sampai dia selesaikan makannya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana ahyanan yab'athuhu wa huwa shaim. Kata Nafi bahwasanya Ibnu Umar, karena Nafi ini kan maula Ibnu Umar, itu bekas budaknya Ibnu Umar. Kadangkala Ibnu Umar itu mengutusnya dalam kondisi puasa. Fa yuqaddamu lahu 'asha'uhu. Maka dihidangkanlah makanannya waqad nudiya sholatul maghrib. Padahal ketika itu sudah adzan maghrib. Tsumma tuqamu wa huwa yasma'. Kemudian diiqamati. Jadi kemudian ditegakkan sholat, ya. Tuqama berarti
iqamah atau terdengar bunyi iqamah. Wa huwa yasma, dan dia dengar qomat tersebut. Jadi sudah adzan maghrib, kemudian setelah itu qomat dan beliau mendengarnya. Fala yatruku asha'ahu, namun beliau tidak meninggalkan makanannya. Wala ya'jal hatta yaqdi asha'ahu, dan beliau tidak juga terburu-buru sampai beliau menyelesaikan makanannya. Thumma yakhruju fayusalli, kemudian baru beliau keluar untuk sholat. Ini Ibnu Umar ya. Jadi sampai qomat, ya bukan cuma adzan ya. Adzan mungkin masih makan, qomat masih makan juga sampai selesai makannya. Baru kemudian berangkat sholat. Qala, beliau mengatakan, beliau ketika melakukan itu mungkin orang bertanya-tanya, sehingga beliau langsung jelaskan, kenapa sih saya seperti itu? Mungkin karena orang mengira, loh kok kamu malah makan dulu sebelum sholat. Maka beliau membawakan hadis Nabi SAW. Wa qad kana yaqul, dan Ibnu Umar biasa mengatakan, qala Nabiullah SAW, la ta'jilu wala ta'jalu an asyaikum idza quddima ilaikum. Janganlah kamu buru-buru untuk meninggalkan makananmu ketika sudah dihidangkan kepadamu. Ini yang beliau dengar dari Nabi SAW, sehingga beliau melaksanakan hadis tersebut. Wal illatu fi dzalika, dan illah atau sebab kenapa hal tersebut disyariatkan, li alla yaqumal mar'u wa nafsuhu tatawaqqa ila at-ta'ami, yaitu supaya ketika seorang itu bangkit untuk sholat, jiwanya itu masih menginginkan makanan tersebut, masih kebayang makanannya. Harusnya udah mau makan, sholat, padahal masih pengen makan sebenarnya, kepikiran. Ya. Fayahsulu lahu minat tashwish alladhi yadhhabu ma'ahu khusyu'uhu, sehingga timbul dalam dirinya tashwish atau gangguan yang akan menghilangkan kekhusyuannya dalam sholat. Ya. Ibnu Hajar mengatakan, Sa'id bin Mansur meriwayatkan, dan juga Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Abbas. Mereka berdua diriwayatkan annahuma kana ya'kulani ta'aman. Mereka, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, kedua sahabat Nabi ini, mereka makan makanan wa fit tanuri syawa, ya. Dan di tungku itu masih ada daging. Jadi ada mereka makan dan di tungku masih ada daging kambing. Fa aradal muadzin ay yuqima. Maka muadzin ingin iqamat, ya, ingin menegakkan salat, ya, ingin mengumandangkan iqamat. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya, la ta'jal, jangan buru-buru. Li'alla naquma wa fi anfusina minhu syai', agar supaya kita tidak berdiri untuk sholat dalam kondisi di jiwa kita ada sesuatu, yaitu ada pikiran. Ini harusnya bisa kita makan sekarang, kok ditinggal gitu ya. Kepikiran dalam sholat. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan li'alla ya ya'ridu lana fi sholatina, supaya itu tidak menghalangi kita dalam sholat kita, supaya pikiran-pikiran tentang makanan tidak menghalangi kita dalam sholat kita. Walaysa hadzal amru khasan bil 'asya wahdah. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku dalam makan malam saja. Ya. Innama huwa fi kulli ta'amin, ya, tatashawwafa an-nafsu ilaihi. Tapi berlaku juga bagi setiap makanan yang jiwa itu menginginkannya. Jadi tidak hanya makan, mungkin kalau kita mikirnya makan malam yang lezat, ya enggak. Kalau kita lapar kemudian roti ini baru mau kita makan gitu ya. Lapar ada roti, kita jadi enggak jadi makan, kita jadi kepikiran ya. Maka sama aja, mau makan pagi, makan siang, makan malam, mau roti, mau yang lainnya, ya sama.
Wa yu'ayyidu dzalika nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah bi hadratit ta'am. Dan yang menguatkan hal ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dalam kondisi ada makanan. Wa 'inda mudafa'atil akhbathain, dan dilarang juga, dan Nabi juga melarang salat ketika menahan dua akhbath, yaitu dua jalur pengeluaran, yaitu menahan berak dan kencing. Nabi melarang juga sholat dalam kondisi menahan berak dan kencing. Wal illatu dhahirah, dan sebabnya sangat jelas. Apa? Kepikiran, nggak tenang, nggak khusyuk ya. Sama, mikirin makanan itu boleh jadi sama tidak khusyuknya dengan mikirin masalah mau pipis atau mau buang air atau buang angin. Ya, nggak boleh sholat dalam kondisi, atau paling tidak makruh ya, sholat dalam kondisi menahan kedua hal tersebut. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, bahwasanya ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata bi hadrati ta'amin, tidak ada sholat ketika makanan sudah hadir, makanan sudah ada. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak pula dengan dalam kondisi menahan dua lubang, yaitu lubang depan, lubang belakang, yaitu menahan pipis dan juga menahan buang air besar atau buang angin. Ya. Faidah, ada faidah di sini. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man hadara ta'amuhu thumma uqimatis shalah fa innahu yanbaghi alaihi ay ya'kula luqaimat yaksuru biha suratal ju'. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya siapa yang telah dihidangkan makanan kemudian ditegakkan sholat, yaitu sudah qomat, maka hendaknya dia makan beberapa suap yang bisa menghilangkan laparnya, yang bisa paling tidak menghilangkan laparnya dulu. Warada dzalika an-Nawawi faqala, dan ini dijawab oleh Imam Nawawi dengan mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wala ta'jalanna hatta yafrugha minhu, janganlah kalian buru-buru ya sampai kalian selesai darinya, selesai makan. Dalilun ala annahu ya'kulu hajatahu minal akli bikamalihi, ini menjadi dalil bahwasanya hendaknya dia makan, menyelesaikan kebutuhannya dengan sempurna, bikamalihi, selesaikan makanannya. Bukan, kalau ini kan pendapat Rasulullah kan yang penting suap udah ada yang masuk sholat, enggak, kata Imam Nawawi enggak, sampai sempurna makannya, karena Nabi mengatakan hatta yafrugha minhu, sampai dia selesai dari makannya. Wa hadza huwa shawab, dan inilah yang benar, yaitu diselesaikan makannya, tidak disisakan, dimakan nanti lagi. Karena kadang-kala menyisakan makanan juga kepikiran kan, wah nanti semutan, nanti dingin, nanti macam-macam. Kepikiran juga akhirnya gitu kan. Nah, bukan masalah makannya saja kadang, bukan masalah laparnya saja gitu. Sehingga diselesaikan, sehingga tuntas tas, dan enggak ada kepikir makan sama sekali. Ya. Wa amma ma ta'awwalahu ba'du ashabina ala annahu ya'kulu luqman yaksuru biha syiddatal ju' falaysa bisahih. Ada yang dikatakan oleh atau yang ditakwilkan ya oleh sebagian ulama kita, yaitu ulama Syafi'iyah, bahwasanya hendaknya dia makan satu suap untuk menghilangkan kelaparannya yang sangat lapar, maka ini tidak benar. Maksudnya bukan semata-mata sebab kenapa kita disuruh makan dulu, bukan untuk kemudian hanya sekedar yang sangat lapar menjadi tidak terlalu lapar gitu, enggak ya. Wa hadzal hadits sharihun fi ibtalihi, dan di sini sangat tegas untuk membantah pendapat tersebut ya, karena Nabi menyuruh untuk selesaikan dulu, bukan sekedar sebagian dulu, enggak, tapi selesaikan dulu. Ini yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ada pembahasan di sini, mas'alatun,
idza hadara ta'amu wa uqimatis shalah fahal yajibu al-aklu minhu li dhahiril hadits am anna dzalika 'alal istihbab. Ada pembahasan di sini, yaitu ketika makanan dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, apakah wajib makan dulu sesuai dengan zahir dari hadis tersebut? Karena Nabi nyuruh makan dulu, berarti wajib makan dulu apapun kondisinya. Am anna dzalika 'alal istihbab, atau ini cuma sunnah aja, dalam artian dianjurkan makan, walaupun kalau nggak makan pun boleh. Ya, maka jawabannya fi'lu Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa fi riwayat Ahmad wa ghairihi yadullu ala taqdimil akli mutlaqa. Perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya mendahulukan makan ini secara mutlak dalam kondisi apapun. Wa min ahli ilmi man qayyada dzalika bi ta'alluqin nafsi wa tashawwufiha ila ta'am. Dan sebagian ulama mengaitkan perintah ini atau perintah untuk makan dulu ini dengan apakah jiwa itu sedang ingin makan atau tidak. Maksudnya dia membedakan apakah makanan ini memang sedang diinginkan untuk dimakan atau jiwanya ingin makan atau tidak. Ada ulama yang merinci, maksudnya gitu. Kalau Ibnu Umar enggak, ada makanan mau kita lagi lapar atau enggak makan karena terhidang gitu kan. Adapun sebagian ulama mengatakan tergantung dari kondisi jiwa kita, apakah sedang mau makan atau tidak. Fa in kanat nafsuhu tatawaqqa ila ta'ami fa innal aula fi haqqihi ayyusiba minhu hatta yaqbala ala salatihi wa huwa khashi'. Maka jika jiwanya itu menginginkan makanan, ya dia memang lapar dan pengen makan, maka yang lebih utama untuk orang ini adalah dia menyelesaikan kebutuhannya dulu sehingga dia nanti bisa sholat dalam kondisi khusyuk. Wa min dzalika qaulu Abi Darda. Dan dalam hal ini terdapat perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farigh. Kata Abu Darda, di antara pemahaman agama yang baik pada diri seorang adalah dia menyelesaikan kebutuhannya sehingga dia berdiri untuk sholat dalam kondisi urusannya sudah selesai atau hatinya sudah kosong, dalam artian sudah nggak mikirin yang tadi belum diselesaikan. Artinya menurut Abu Darda ya memang apapun harus diselesaikan sebelum sholat. Masalah pipis, masalah buang air, ya, masalah makanan itu harus diselesaikan dulu. Ini diantara bentuk pemahaman agama yang baik pada diri seorang lah dia bisa selesaikan semuanya. Nah, ketika dia sholat dia sudah nggak ada lagi yang dia pikirkan sama sekali kecuali sholat tersebut. Wal mukhtar min dzalika ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan yang terpilih dalam hal ini adalah yang disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Fa innahu ba'da an saqa athara Ibnu Abbas wa athara al-Hasan Ibnu Ali. Dan ini beliau sebutkan setelah membawakan riwayat dari Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan bin Ali. Beliau mengatakan al-asya qabla salati yadhhabun nafs al-lawwamah. Makan sebelum sholat itu akan menghilangkan celaan dari jiwa yang ingin makan. Nah, gitu ya. Artinya selesaikan dulu makanannya supaya jiwa ini tidak meronta-ronta, tidak mencela, kamu sih tadi malah langsung sholat nggak makan. Nah, itu namanya nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela, menyalahkan gitu ya. Nah, kalau kita makan sebelum sholat itu akan menghilangkan hal tersebut. Ya, kata Al-Hasan bin Ali. Qala maka Ibnu Hajar mengatakan, wa fi hadza kullihi isyaratun ila anna al-illata fi dzalika tashawwufin nafsi ila ta'am.
Dan dalam riwayat-riwayat ini seluruhnya terdapat isyarat, terdapat petunjuk bahwasanya illah atau sebab syariat ini, syariat suruh makan dulu, itu adalah tasyawwufin nafsi ila ta'am, yaitu karena memang disebabkan karena keinginan jiwa untuk makan. Fayambaghi ayyadarul hukmu ma'a illatihi wujudan wa adaman wala yataqayyad atau wala yutaqayyad bikullin au ba'din. Maka hendaknya suatu hukum itu berlaku bersama dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya berlaku, kalau nggak ada sebabnya nggak berlaku. Ya. Dan tidak di yutaqayyad bikullin au ba'din, dan tidak kemudian dikaitkan dengan keseluruhan atau sebagian. Maksudnya begini, beliau cenderung pada pendapat bahwasanya syariat ini berlaku sesuai dengan kondisi seseorang. Ya, artinya tidak selalu ada makanan kemudian pasti makanan dulu, enggak. Kadang-kala dihidangkan makanan tapi dia memang tidak kepikiran sama sekali. Mungkin makanannya bukan makanan hangat ya. Mungkin makanan dingin juga, mungkin roti atau apa yang dia juga enggak terlalu lapar. Maka dalam hal ini karena jiwanya tidak ada keinginan untuk makan, tidak kepikiran ya, dia cuek aja nanti juga bisa, maka hendaknya dia sholat dulu. Tapi kalau mungkin kadang makanannya makanan hangat, yang kalau nanti dimakan nanti dingin dan dia nggak suka makanan itu dingin, atau makan tersebut mungkin takut dilaleri, misalnya ada lalernya, ada apa atau takut disemuti atau yang lainnya yang menjadikan ketika dia sholat, walaupun dia mungkin bukan hanya masalah laparnya tapi kekhawatiran terhadap makanan tersebut, maka ini hendaknya dia makan dulu. Jadi yang disampaikan beliau di sini adalah, yang beliau pilih adalah tergantung kitanya. Mengganggu nggak nih kalau kita ninggalin makanan ini? Kalau tidak mengganggu sholat kita, berarti sholat dulu. Kalau mengganggu sholat kita, walaupun sedikit, hendaknya kita selesaikan makanan tersebut. Wallahu ta'ala alam, ya itu saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan masih di bab yang sama, adab seputar makanan minum di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.